pernah sih, pernah sekali tuh dia ngancam teman saya. Ngancam ibu. Gitu. Bosan saya kalau ngomong sama keluarganya, dia bahkan mau membunuh saya. Membunuh Iya. ibu. Jadi kok segitu ini ya gitu pikirannya gitu ya sama keluarga sama saya gitu, terutama sama saya gitu. Iya, iya. Terus saya mengadukan ini sama keluarganya gitu. Jadi setelah ibu mengadu kepada keluarga suami ibu, bagaimana tanggapan mereka? Tanggapan keluarga Iya, suami saya, dia marah gitu. dia marah dengan Cuma dia tuh nggak mau pulang gitu. Itu melalui WA aja gitu. Oh, dia melalui WhatsApp aja ke ibu ya. Iya. Mengancam lah gitu. Iya benar. Jadi gini Bu, ada satu kelompok dari kita nggak tahu, kita tidak bisa menyebutkan, tapi ada suatu kelompok dia mengatasnamakan untuk kebaikan, untuk kajian, bahwasanya dari mereka itu bisa menjamin kamu, saya jamin dengan masuk surga, Iya, gitu. kan begitu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memaksa sedekah. Memang sih dari mereka itu tidak memaksa untuk bersedekah, tapi dengan cara ini mereka masuk ke alam bawah sadar. Orang yang mereka tuju, contohnya kayak suami ibu, mereka beriming-iming bahwasanya dengan cara sedekah ini dia bisa menjamin masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Salatu wassalamu ala rasulillah allazi la yanabiyya ba'da amma ba'd. Syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kepada kita semua kesehatan, keselamatan, kesempatan, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat, berangkaikan salam, mari sama-sama kita hadiahkan ke hadapan junjungan kita baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat, insya Allah kita mendapat syafaat dari baginda Rasulullah di yaumil akhir. Ya rabbal alamin. Salam hormat, salam santun, salam sayang, salam seduluran kepada seluruh sahabat-sahabat subscriber, kepada guru-guru spiritual Nusantara. Salam santun, salam rahayu, salam seduluran selalu. Nah, sebelum saya melanjutkan, alangkah lebih baiknya mari sama-sama kita bersalawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Habibu wa khatuhu mutawaridu unidan habibu wa khatuhu mutawaridu Allah Allah ya Muhammad alaihi salam wa nurumin wa jannatihi ya tawaqqadu. Oke sahabat ya, saat ini saya bertemu dengan Ibu Siti karena Ibu Siti itu mengalami beberapa permasalahan dengan suaminya. Kita nggak tahu permasalahan apa yang ingin Ibu Siti laporkan kepada saya, tapi intinya mudah-mudahan permasalahan ini bisa kita selesaikan dan dapat jalan keluarnya. Oke ya Bu, assalamualaikum Bu. Jadi kan Ibu ingin ketemu dengan saya, apa permasalahan yang Ibu hadapi saat ini? Sebenarnya seperti suami saya itu ikut pengajian, tapi nggak tahu pengajian itu pengajian apa. Udah nggak pernah pulang, nggak pernah ngurusi anaknya, nggak pernah nengok anaknya, nggak pernah ngasih uang belanja. Jadi udah Bapak ini bisa ngasih solusi gitu buat saya. Iya.
Jadi begini Bu, ya mudah-mudahan kita di sini bisa cari jalan keluar untuk penyelesaian yang Ibu hadapi saat ini. Jadi suami Ibu itu sudah lama ikut pengajian tersebut? 1 tahun. 1 tahun. Jadi selama 1 tahun ini ada nggak dari pihak pengajian itu untuk memberikan iming-iming dengan cara seperti ini kamu bisa dijamin dan masuk surga atau gimana, nggak ada nggak dengan menjual yang lainnya itu nggak ada nggak? Nggak ada ngomong apa-apa, nggak ada dari majelisnya atau apa itu nggak ada ngomong sama saya, boro-boro ngomongnya kan, imbalan apapun enggak gitu. Istilahnya dia pergi gitu aja. Pergi tanpa sepengetahuan Ibu ya. Jadi yang Ibu khawatirkan tentang masalah suami dan sifat perilaku suami itu kepada Ibu itu apa yang Ibu khawatirkan? Yang umpama dengan kekerasan atau gimana? Pernah sih, pernah sekali itu dia ngancam saya. Mengancam Ibu? Gitu. Bosan saya kalau ngomong sama keluarganya, dia bahkan mau membunuh saya. Gitu. Mau membunuh Ibu? Jadi kok segitu ininya gitu, pikirannya gitu sama keluarga, sama saya gitu, terutama sama saya gitu. Iya. Kalau saya mengadukan ini sama keluarganya gitu. Jadi setelah Ibu mengadu kepada keluarga suami Ibu, bagaimana tanggapan mereka? Tanggapan keluarga Ya, sama saya, dia marah gitu. Dia marah dengan Cuma dia tuh nggak mau pulang gitu, itu melalui WA aja gitu. Dia melalui WhatsApp aja Iya, ke Ibu ya? Iya, gitu. Mengancam lah gitu. Iya benar. Jadi gini Bu, ada satu kelompok dari kita nggak tahu, kita tidak bisa menyebutkan, tapi ada suatu kelompok dia mengatasnamakan untuk kebaikan, untuk pengajian, bahwasanya dari mereka itu bisa menjamin kamu saya jamin dengan masuk surga, Iya, gitu. kan begitu. Iya, betul. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memaksa sedekah. Memang sih dari mereka itu tidak memaksa untuk bersedekah, tapi dengan cara iming-iming mereka itu mereka masuk ke alam bawah sadar. Orang yang mereka tuju, contohnya kayak suami Ibu, mereka memberi iming-iming bahwasanya dengan cara sedekah ini dia bisa menjamin masuk surga dirinya dan keluarganya. Makanya kadang-kadang dari sisi mereka itu ada yang dengan sengaja menjual harta sampai rumah yang mereka tempat itu ya mereka jual dengan apa? Untuk bersedekah tersebut. Cuman yang saya habis pikir, yaitu pengajian apa gitu Pak? Pengajian aliran sesat kah atau pengajian apa kah? Gitu. Saya ini bingung gitu. Iya. Namanya saya istrinya saya cemas gitu, mikirkan dia gitu. Udah nggak pulang 1 tahun belakangan ini gitu. Iya. Berarti selama 1 tahun ini memang sama sekali nggak Enggak pulang? ada. Dan Ibu tidak. Cuma sekali itu aja karena dia mau mengancam saya. Dia melalui WA, dia mengancam saya mau membunuh saya gitu. Iya. Jadi itulah saya bilang sama keluarganya bahwa anaknya bapak sama saya ini udah kayak gimana ya? Cuman sih kayak mengancam. Iya, saya mengancam. Jadi kan saya takut gitu Takut Pak. ya. Jadi gini Bu, mudah-mudahan dari kami, dari tim Masre, dari tim Pondok Al Ihsan, insya Allah akan bisa mencari jalan solusi, jalan keluar untuk Ibu. Dan Ibu gak usah takut tentang permasalahan Ibu hadapi, Ibu gak usah takut dengan ancaman-ancaman, kalau kami bilang itu ancaman-ancaman belacan ya. Kami itu gak usah takut, intinya Ibu jangan takut dan kami akan terus mengkoordinir Ibu. Bagaimana cara kami untuk mengkoordinir Ibu, tapi ya yang kami takutkan adalah dari Ibu sendiri akibat tekanan mental itu dan anak-anak. Kenapa? Dari tekanan mental anak-anak itu mereka akan dengan sendirinya kehidupan mereka itu akan sulit berkembang, baik itu dari sisi psikisnya, pola pikirnya itu akan berubah. Makanya kadang-kadang anak Ibu bisa melamun atau apa dari perjalanan dari keluarga mereka atau orang tua mereka. Jadi Ibu tenang, apapun ancamannya dari suami, Ibu jangan takut. Nanti kita akan selidiki dengan semaksimal mungkin bagaimana jalan keluarnya untuk penyelesaian permasalahan ini, dan kita akan kupas tuntas dan kita akan selesaikan tentang masalah mereka, termasuk daripada perkumpulan pondok tersebut ya. Karena Cuma dari gini Pak, saya kasihan dengan anak-anak saya gitu Iya. ya. Dia kepingin tahu bapaknya, seenggaknya minimal nelpon ataupun pulang sekali dalam setahun itu sekali pulang gitu. Kan kasihan gitu loh Pak. Kalau saya ini sekarang nyari nafkah, saya bisa lah gitu ya. Oh, Karena sekarang kan berarti Ibu sekarang ini yang mencari nafkah. Dan Ibu saat ini tinggal sama siapa, Bu? tinggal sendirian lah, sama ngurusi anak-anak. Oh, sendiri di rumah ya. Itu nyewa atau rumah sendiri? Rumah
ini apa namanya peninggalan orang tua saya. Oh, berarti bukan dari hasil jerih payah suami, bukan ya? Tapi gini Bu ya, apabila suami itu pula ingin menjual ataupun dengan cara mereka membujuk atau memaksa, Ibu jangan kasih apa namanya itu surat-surat apapun, jangan dikasih ke dia. Karena apa? Yang saya khawatirkan itu tadi, mereka dengan berdalih bersadaqah itu dengan cara menjual. Jadi nanti efeknya itu untuk anak-anak Ibu. Jadi kita akan berusaha, tapi itu pesan saya, jangan sampai diberikan surat apapun kepada suami, karena itu dampaknya itu sangat bahaya untuk masa depan anak-anak Ibu. Kalau Ibu sendiri mungkin masih bisa, tapi anak-anak kan nggak bisa, Bu. Jadi selama ini perilaku suami itu agak aneh memang. Terus setahun kebelakang ini aneh, nggak pernah pulang, nggak pernah ngasih kabar. Sekali dia nge-WA saya, ancamannya seperti itu. Sekali saya bilang sama orang tuanya pun marah gitu ya. Kenapa bisa jadi seperti ini anaknya gitu. Jadi saya nggak ngerti gitu Pak ya kan. Saya mau ngomong apa, menjelaskan apa. Dia tiba-tiba gitu, jadi ikut-ikut aliran yang nggak benar gitu, nggak ngomong, nggak apa gitu. Jadi kan para sahabat semua ya, kita kan nggak tahu dari aliran mana mereka. Tapi intinya dari kami itu akan menyikapi setiap aliran yang merasa selalu meresahkan warga, itu akan kami cari dan kami akan sikapi, termasuk pengaduan-pengaduan siapapun akan kami sikapi. Situ semua kembali kepada pokok permasalahan itu apa. Dan untuk Ibu ini alhamdulillah dari kita semua, dari tim Mas Re, dari tim Pondok Al-Ihsan itu sudah menemukan titik terangnya. Dari semua yang kita pelajari semua, lalu kita kumpulkan jadi satu dan kita pelajari, lalu alhamdulillah kita sudah menemui titik terang. Hanya saja kita belum mengetahui di mana letak keberadaan pondok tersebut. Yang ada hanya sekilas saja, Bu. Jadi tepatnya itu belum kami temui, Bu. Memang belum kami pastikan itu tepatnya mana, itu belum tahu. Tapi kalau hanya sekedar temuan-temuan, sekedar temuan itu kami sudah menemukan, tapi belum jelas. Jadi Ibu sabar aja. Yang namanya hidup itu pasti kan ada ujian, itu ujian dari Ibu. Ya mudah-mudahan dengan ujian ini Ibu bisa melewati ujian ini, kedepannya Ibu bisa lebih bermanfaat dan bisa anak-anak itu bisa belajar menjadi lebih baik. Dan mudah-mudahan kalaupun permasalahan apa yang Ibu hadapi, boleh lapor aja kemari. Nah, insya Allah kita akan sikapi. Jadi begini Bu, sebelumnya saya ingin tanya sedikit ya sebelumnya ya, biar semua jadi akurat. Sebelumnya saat dari suami itu berangkat pergi meninggalkan Ibu dan anak-anaknya itu, pertemuan mereka itu dengan siapa? Ada sih kayak Habib-habib gitu juga datang ke rumah gitu ya kan. Saya kira ya datangnya biasa aja gitu, cuma untuk pengajian biasa gitu ya kan. Nanya anaknya berapa segala macamnya ya. Saya terima dia itu ya selayaknya tamu gitu. Kalau ternyata hal ini seperti ini saya nggak ngerti gitu. Kok misalnya kayak termasuk dia menjerumuskan Habib-habib itu gitu ke kayak dalam keluarga kami gitu. Iya. Pokoknya nggak pamitan, nggak apa, tiba-tiba pergi aja gitu. Jadi dari Ibu sendiri lah, contoh dari Ibu sendiri. Ibu pernah nggak diajak suami untuk bergabung? Pernah nggak? Nggak pernah memang sama sekali, nggak pernah. Alhamdulillah. Ibu nggak ikut terjerumus ke dalam ini, karena dari mereka itu kita walaupun kita belum tahu tempat yang pastinya di mana pondok mereka, cuma dari berita-berita orang itu memang pelajaran mereka itu agak sesat ya, benar. Karena dari mereka itu selalu membid'ahkan segala sesuatunya, termasuk alat-alat komunikasi sekarang, alat-alat transportasi, mereka anggap bid'ah. Jadi alhamdulillah Ibu tidak termasuk di sini dan Ibu tidak tersugesti dengan ucapan mereka. Hanya saja untuk mengantisipasi yang saya tadi bilang ke Ibu, apabila suami datang memaksa atau tidak memaksa meminta surat tanah atau surat rumah, jangan Ibu kasih, karena itu bahaya, karena itu bisa mereka jual dan bisa mereka untuk bersedekah dengan dalih sedekah untuk menjamin masuk ke surga. Dan itu sangat mustahil manusia seperti kita, manusia awam seperti kita bisa menjamin seseorang itu masuk ke surga, tak mungkin. Jadi Ibu tenang, santai, insya Allah permasalahan yang hidup hadapi bisa dapat jalan keluarnya. Para sahabat, subscriber dimanapun Anda berada,
Mudah-mudahan kita semua di sini dari tim Masre, dari tim Pondok Al Ihsan bisa membantu ikut serta mencari solusi atau jalan keluar dari Ibu Siti. Ya, jadi untuk itu di sini saya Gus Hadi bersama Ibu Siti mengucapkan ribuan terima kasih. Tetap ikuti channel Masre Official dan Gus Hadi Official. Dan kami akhiri dengan akhir kalam. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.